Suatu saat tokoh Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, yang pertanyaannya sebenarnya membuat kuping beliau merah, marah, tersinggung, karena pertanyaan itu beliau anggap suatu pelecehan. Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhan kita agar hadir di dalam perjamuan makan malam yang nanti akan kami adakan besar-besaran. Betul Musa, kami merasa bersyukur, kami merasa tercukupi, maka sebagai ungkapan terima kasih kami, mohon agar engkau minta sama Tuhan untuk datang ke perjamuan kami. Kemudian Musa terbelalak, terbengong, ia tersinggung berat. Dia menganggap bahwa permintaan dari kaumnya ini suatu pelecehan luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan akan datang ke kita, apalagi dalam rangka perjamuan makan malam. Lawang Tuhan saja yang ngasih kita makan, yang ngasih kita minum, yang menghidupkan, yang mematikan. Lah kok diundang kita untuk makan malam? Dalam kegelisahan, dalam kekacauan hati, maka Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai untuk mengadukan atas kelancangan dari kaumnya tersebut. Tapi sebelum di sana, ia mendengar Tuhan berfirman, "Wahai Musa, sungguh aku telah mendengar permintaan kaummu dan akan aku kabulkan. Sampaikan salamku. Aku akan datang kepadanya pada Jumat malam." Antara kaget, bingung, dan tidak sempat berpikir panjang, maka kabar gembira ini disampaikan kepada kaumnya dan disambut dengan luar biasa. Maka persiapan besar-besaran dilakukan oleh kaum Nabi Musa, bahkan Nabi Musa sendiri ikut campur tangan. Suatu ketika dalam keadaan sibuk yang luar biasa, datanglah orang asing. Orang tua pakaiannya compang-camping, kelihatan lelah sekali dan sangat haus, kemudian lapar, sangat letih, dan sungguh ia membutuhkan suatu pertolongan. Maka satu persatu ketika sampai kepada sekelompok orang yang sedang sibuk-sibuknya, ia kemudian menyela, "Wahai saudaraku, tolong kasihanilah aku, beri sesuap nasi atau seteguk air agar laparku hilang, agar dahagaku lepas. Tolong, aku sangat membutuhkan." Tapi satu pun tidak ada yang mengabaikan. Bahkan melihat pun tidak ada yang sempat. 1, 2 orang, 3, 4 sampai 5, bahkan beberapa puluh dia datangi, tidak ada satupun yang mengacuhkan. Sampailah orang asing ini kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sungguh aku telah datang ke beberapa tokoh yang itu aku yakin adalah pengikutmu. Aku ingin dikasihani, sekedar makan, sekedar segelas air, tapi tidak dipenuhi." Nabi Musa kemudian menjawab, "Wahai orang asing, tidakkah engkau lihat bahwa kami sekarang dalam keadaan sibuk, kami sekarang dalam keadaan repot. Tapi baiklah, tolong kau isi bak air itu sampai penuh, nanti setelah penuh aku kasih makanan, aku kasih minuman untukmu." Maka larutlah orang-orang dalam rangka persiapan untuk menjamu Tuhannya, sementara orang asing ini dengan keletihannya, dengan kelemahannya, terpaksa ia memenuhi permintaan Musa alaihissalam hanya sekedar sesuap nasi. Tapi apa yang terjadi? Setelah ia selesai memenuhi kewajibannya, ia mencari Musa dan Nabi Musa pun tidak ada. Maka ia berlalu begitu saja tanpa ada satupun orang-orang yang mempedulikannya. Tibalah saatnya pada malam Jumat malam, ketika orang-orang sudah bersiap-siap dengan pakaiannya yang bagus-bagus, dengan wewangian yang luar biasa. Dari waktu ke waktu, detik ke detik, mereka berdebar-debar ingin melihat Tuhannya datang dalam perjamuan yang ia adakan. Tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai bahkan larut malam, mereka sudah tidak sabar lagi. "Wahai Musa, mana Tuhanmu? Mana Tuhan kita? Kenapa belum hadir?" Nabi Musa pun dalam keadaan bingung dan sangat panik.
bahkan sampai dini hari menjelang subuh Tuhan tidak muncul juga. Maka Nabi Musa dicaci maki, diteriakin, dicemooh, tidak menepati janji dan lain sebagainya, sehingga luar biasa malu, kesal, marahnya Nabi Musa. Maka tidak mau Musa kemudian datang ke Bukit Sinai dan ia bermaksud untuk curhat kepada Tuhan. Tapi Tuhan kemudian berfirman, "Wahai Musa, aku tahu kenapa engkau datang ke sini. Sungguh, aku sudah tepati janjiku. Aku sudah datang kepada kaummu. Bahkan sejak awal aku sudah datang. Aku janjikan malam hari, tapi siang harinya aku sudah datang. Aku datang kepada umatmu satu persatu, tidak ada yang menjawab sapaanku, tidak ada yang memenuhi permohonanku. Bahkan engkau sendiri mencampakkan aku, bahkan engkau sendiri menyia-nyiakan aku. Sungguh bagaimana mungkin Tuhan akan dekat, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan melihat orang-orang yang tidak mendengarkan orang yang sedang berkeluh kesah." Nabi Musa kemudian sadar, sangat sadar bahwa ternyata Tuhan telah datang kepada umatnya dalam bentuk orang tua yang ia membutuhkan sesuatu, pakaiannya compang-camping, ia letih. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan akan sangat cinta kepada hambanya selama ia mencintai sesamanya. Bahkan ketika orang lain mencampakkan, ketika orang lain tidak memperhatikan, maka kita datang ke sana, kita datang kepadanya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan penghargaan dari Tuhannya. Orang tua pernah berkata begini, "Wahai anakku, kalau engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu, maka lihatlah di sana itu. Di tengah jalan, dalam keadaan terik panas, ada orang yang sangat haus, sangat kelaparan, maka datangilah ia. Penuhi permintaannya, penuhi kebutuhannya, maka engkau akan melihat Tuhanmu." Kemudian dipenuhilah. Anak ini datang kepadanya sambil membawa nasi bungkus dan es teh, disampaikan kepada sang bapak. Sang bapak kemudian merasa mendapat penghargaan, merasa mendapat perhatian, kemudian ia datang kepada kakeknya, "Wahai kakak, sudah aku penuhi, tapi mana Tuhan?" "Belum cukup itu nak, di setengah sawah sana ada orang tua yang sedang kedinginan karena kehujanan semalaman, tapi tidak satupun orang yang perhatikan, dia kedinginan. Maka datang, kau bawa sarung, kau bawa selimut, berikan kepadanya, nanti kamu akan lebih dekat kepada Tuhanmu." Kemudian dipenuhi dan ia kembali kepada kakeknya, laporan, "Kek, sudah aku penuhi, tapi ternyata mana Tuhan? Kok belum datang juga?" Kemudian disampaikan dengan sangat bijak oleh sang kakek, "Wahai nak, anakku, sungguh Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang selalu berkasih sayang kepada makhluknya, kepada samanya. Tidak hanya sekedar kepada sama manusia, bahkan kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian ia perhatikan, ia berkasih sayang kepadanya, maka Tuhan akan berkasih sayang kepadamu."